Xiaomi Redmi Book 15 adalah salah satu laptop unggulan Xiaomi yang sudah hadir di Indonesia. Dikenal sebagai perusahaan teknologi yang mengeluarkan produk dengan harga terjangkau namun dengan hardware yang bagus, Xiaomi membawa laptop mereka ke Indonesia lewat Redmi Book 15. Dengan harga yang dibanderol sebesar 6,9 jutaan, kamu sudah bisa mendapatkan laptop dengan spesifikasi yang cukup mumpuni, seperti prosesor Core i3, RAM 8GB dan SSD 256GB. Namun seperti produk lainnya, Redmi Book 15 pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Layarnya yang besar yaitu 15,6 inci membuatnya terlihat luas dan mewah, frame yang tipis juga menambah kesan mewah. Layarnya luas, tapi panelnya masih TN yang cuma biasa aja buat kecerahan dan warna. Dan panel ini kurang bagus buat viewing angle, jadi harus tepat sejajar sama mata buat pemakaian yang bagus. Jadi buat pekerjaan desain atau editing yang butuh akurasi warna tak disarankan pakai laptop ini, tapi buat office atau kelas online cukup aman. Laptop ini memiliki desain yang modern dan stylish, dengan bodi yang terbuat dari material logam yang kuat dan tahan lama. Material logam yang digunakan membuat laptop ini terasa sangat nyaman saat digunakan dan memiliki bobot yang cukup ringan, sehingga mudah dibawa kemana saja. Kecerahan maksimum 300 nits agak ngepas untuk penggunaan luar ruangan, meski dibantu lapisan anti-glare yang mengurangi pantulan cahaya. Yang paling disayangkan menurut saya adalah penggunaan panel jenis TN-TFT dengan sudut pandang yang sangat-sangat terbatas. Beberapa laptop kompetitor sudah gunakan panel IPS, sementara dengan TN sudut layar laptop benar-benar harus disesuaikan biar pandangan tidak buram. Cakupan warnanya pun hanya 45% NTSC, dengan kontras sedikit rendah dan white balance cenderung kebiruan. Keunggulannya hanya sekadar dimensi layar besar saja untuk bagian ini. Kalau sebelumnya menggunakan layar TN tentu bukan masalah, tetapi kalau berpindah dari layar IPS bakal sangat terasa downgrade-nya. Terlihat bahwa performa gaming dari Xiaomi Redmi Book 15 kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh GPU Intel UHD Graphics yang memakai RAM yang saret, serta RAM yang hanya single channel. Untuk game-game baru kamu harus menurunkan pengaturan resolusi dan detail agar bisa mendapatkan frame rate yang stabil di atas 30 fps. Namun untuk game-game populer seperti Dota 2 di resolusi 720p kamu bisa mendapatkan frame rate 50-60 fps. Sementara itu untuk game seperti GTA 5 di resolusi 720p masih sulit untuk mendapatkan frame rate di atas 30 fps. Performa gaming yang kurang maksimal juga disebabkan oleh pemakaian RAM single channel yang tidak memungkinkan upgrade ke dual channel. Selain itu penyimpanan yang disediakan oleh laptop ini berupa SSD 256GB dengan port M2, namun menggunakan jenis SATA yang lebih lambat daripada SSD PAYE. Meskipun demikian, kecepatan SSD masih cukup tinggi dengan nilai 558 Mbps untuk read dan 500 Mbps untuk write. Dengan dimensi layarnya yang besar, awalnya saya agak pesimis dengan masa pakai baterai Redmi Book 15, mengingat kapasitas baterainya pun juga tidak besar yaitu di 46W. Nyatanya penggunaan harian saya bisa hampir mendekati klaim 10 jam yang disampaikan oleh Xiaomi. Untuk sekadar aplikasi kantoran rata-rata bisa habiskan waktu kisaran 8 jam sebelum akhirnya harus isi daya ulang atau muncul notifikasi baterai hampir habis. Redmi Book 15 sudah mendukung fast charging 65W, membuatnya bisa mencapai kapasitas 50% dalam waktu 30 menit atau lebih dari 80% di 60 menit. Meski sudah fast charging kamu harus membawa adapter bawaan dari paket penjualannya, mengingat laptop ini tak dilengkapi dengan port USB-C, sehingga fleksibilitas di bagian ini bukan yang terbaik, meski tak sedikit kompetitor yang juga tak mendukung pengisian daya lewat USB-C. Secara jumlah memang banyak, namun bukan yang paling versatil karena jenisnya bukan yang paling lengkap. Di sudut bagian kanan terdapat jack audio 3,5 mm, slot kartu SD full size, USB A 2.0, port LAN RJ45 serta Kensington lock. Sementara pada bodi samping kiri bisa ditemukan dua port USB A 3.0, HDMI 1.4 dan DC-in untuk isi daya.
Redmi Book 15 masih belum punya USB-C sama sekali. Dengan dimensi bodi sebesar ini, saya berharap tombol power dibuat terpisah. Lampu backlit juga belum tersedia, begitu pula dengan sensor sidik jari. Touchpadnya punya bidang sangat besar dan sudah mendukung Windows Precision Driver, jadi sangat nyaman untuk navigasi satu jari maupun lebih untuk memanfaatkan gestur pintasan tertentu.